Shalom agent, welcome back to Agent Online Service. Wah, hari ini Kak Kisha senang banget karena bisa kembali menyapa para agent semua. Kalian pasti pada bingung ya, kenapa Kak Kisha pakai Zoom? Karena hari ini ada yang spesial. Kak Kisha akan ditemenin sama seorang kakak. Tapi kakak ini lagi nggak di Purwokerto, makanya kakak ini akan nemenin Kak Kisha dan agent semua pakai Zoom. Siapakah dia? Coba kita lihat siapa ya kakak ini ya. Kita tunggu ya. Ini dia. Halo Kak. Hai. Coba Kak, perkenalkan dulu namanya siapa. Terus siapa dong para agent yang ada di rumah. Oh iya, Shalom agent, perkenalkan nama aku Lisa. Salam kenal ya semuanya. Nah, hari ini Kak Lisa akan menemani Kak Kisha dan agent semua untuk beribadah hari ini. Ngomong-ngomong, hari ini kita mau ngapain aja Kak Kisha? Hari ini kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas. Dan aktivitas hari ini spesial karena aktivitas hari ini berhadiah. Wah, kedengarannya seru banget Kak. Yuk kita mulai. Ya, pasti dong seru. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu nih Kak. Oh iya, yuk Kak berdoa. Doa agent semua juga berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bisa kembali beribadah kepadamu. Kau yang sertai kami ya dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah Kak Lisa, minggu lalu kan kita sudah dengar cerita tentang bahwa gini, kita ini perlu pengampunan dari Tuhan. Nah, Kak Kisha mau tanya nih sama Kak Lisa, bagaimana sih perasaannya Kak Lisa? Apa yang Kak Lisa rasakan ketika Kak Lisa tahu kalau Kak Lisa itu sudah diampuni sama Tuhan? Kalau aku seneng banget Kak, kan Tuhan udah mengampuni aku. Aku sangat bersyukur karena itu. Iya betul. Kak Kisha yakin agent juga pasti semuanya senang dan bersyukur ketika tahu bahwa kita ini sudah diampuni Tuhan. Nah kalau gitu yuk kita mau sama-sama nyanyi. Ada satu lagu judulnya Hati Senang, Hati Senang. Kita mau sama-sama belajar lagu ini ya. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang haleluya di dalam Tuhan, bersuka cita selalu
Kak Lisa, Kak Kesha mau tanya lagi nih. Kan tadi Boleh Kak, apa tuh? katanya Kak Lisa itu seneng banget kan dan bersyukur banget ketika tahu bahwa Tuhan itu Hmm. Kak Lisa. Nah, kira-kira apa sih ya Kak wujud rasa ucapan syukur kita ketika kita tahu kita sudah diampuni sama Tuhan? Itu caranya gimana mengungkapkan rasa syukur itu Kak? Caranya itu dengan hidup menyenangkan hati Tuhan Kak Kisya. Betul banget tuh Agent. Kalau kita tahu kita ini sudah diampuni Tuhan, kita nggak boleh lagi hidup sama seperti sebelum diampuni ya Kak ya. Masa Nah, setuju banget. iya, masa udah diampunin tapi berbuat dosa lagi. Aduh, gak boleh gitu Kak. Boleh, betul. Kak Kesi jadi inget nih ada satu lagu judulnya gini, Aku Inilah Anak Allah. Kak Lisa tahu nggak lagunya? Tahu Kak, tahu. Tahu. Nah, kalau gitu yuk Agent, kita juga mau sama-sama nyanyi lagu ini. Oke? Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Yeay! Wah, seru banget ya memuji Tuhannya. Sampai gak kerasa sekarang sudah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Kesha mau ajak kita semua untuk nyanyi satu lagu lagi. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk, Kak Kesha mau ajak para agent semua untuk siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Kesha berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah sertai kami saat kami memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami ya, supaya kami bisa duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, ajar kami supaya kami bisa mengerti maksud firman Tuhan hari ini buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, dari tadi kan Kak Kesha dan Kak Lisa udah ngobrolin nih tentang bagaimana sih perasaan kita ketika kita tahu bahwa kita ini sudah diampuni Tuhan. Pasti semuanya senang dan bersyukur, betul? Betul dong. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud rasa syukur kita atas pengampunan Tuhan? Gimana sih caranya kita nunjukin kalau kita ini bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kita? Nah, Kak Kesha jadi inget nih, ada satu cerita di Alkitab tentang seorang perempuan yang diampuni Tuhan. Gimana ya cerita selengkapnya? Penasaran? Yuk kita sama-sama simak ceritanya. Suatu hari, pagi-pagi benar, Yesus pergi ke bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Kemudian datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat dosa. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan itu untuk mencobai Yesus supaya mereka bisa menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan Yesus itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua.
Akhirnya tinggallah Yesus dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Wah, Tuhan Yesus tuh baik banget ya, Kak. Padahal kan menurut hukum Taurat, harusnya perempuan itu dihukum dilemparin batu sampai mati kan, Kak? Iya, bener banget Kak. Tuhan Yesus itu memang Tuhan yang penuh dengan kasih dan suka mengampuni. Tapi Tuhan Yesus juga minta satu hal sama perempuan tadi, yaitu untuk nggak berbuat dosa lagi. Dengan kata lain, ketika kita nggak berbuat dosa lagi, kita sedang menunjukkan rasa syukur kita atas pengampunan Tuhan dong, Kak. Iya, betul banget Kak. Jadi kalau kita bilang kita ini bersyukur atas pengampunan Tuhan, bersyukur atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan buat kita, itu artinya kita nggak boleh hidup sama lagi, nggak boleh hidup lagi di dalam dosa, nggak boleh berbuat dosa lagi. Tapi kita harus melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, gitu Kak. Kalau gitu mulai sekarang aku nggak mau berbuat dosa lagi, mau hidup seturut kehendak Tuhan aja. Iya dong. Nah, agent semua juga pasti mau kan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak mau berbuat dosa lagi, ya kan? Kalau gitu yuk kita mau sama-sama bilang, "Aku bersyukur atas pengampunan Tuhan." Dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Yeay. Nah, jadi salah satu cara kita bersyukur atas pengampunan Tuhan yaitu nggak berbuat dosa lagi dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Oke, kalau gitu yuk kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami selalu hidup menyenangkan hati-Mu, karena Engkau sudah mengampuni setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kau yang sertai ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wah, kan tadi kita udah memuji Tuhan, Kak. Udah mendengarkan firman Tuhan juga. Sekarang kita ngapain, Kak? Sekarang waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat dulu teman-teman kita yang sudah mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Ini dia. Wah, keren-keren banget ya, Kak, aktivitasnya. Ngomong-ngomong, hari ini aktivitasnya ngapain, Kak? Nah, hari ini kita mau mengerjakan teka-teki. Mengerjakan teka-teki ini. Ini dia. Nah, jangan lupa print kertas sama pulpen ya. Yang ini harus di-print dulu. Jadi kalau agent belum nge-print, minta tolong papi atau mami buat nge-print. Cepetan, oke? Ngomong-ngomong, cara ngerjainnya gimana, Kak? Nah, cara ngerjainnya gampang. Pakai share screen ya, biar lebih jelas. Nah, di sini kan ada kunci. Ada kunci jawabannya. Ada angka 1 sampai 5 yang horizontal. Yang vertikal ada angka 1 sampai 6. Lalu di sini di bawah ini kan ada pertanyaan, apa yang Yesus katakan kepada perempuan yang berbuat dosa? Nah, kita coba satu dulu ya Kak. Kan ini ada 4, 1. Kita mulainya dari yang vertikal dulu, yang menurun nih. 4, kemudian cari yang mendatarnya. Yang horizontalnya 1. Berarti huruf apa? Huruf P. Oh, gitu caranya. Tulis di sini P. Terus satu lagi nih Kak, 1 sama 5. Huruf apa ini?
E. Nah, tuh Kak Keisha sama Kalisa udah kasih tahu 2 ya. P sama E. Nanti sisanya agent cari sendiri, oke? Nah, gitu caranya, gampang banget kan? Gampang banget, Kak. Terus kalau udah jadi, gimana, Kak? Nah, nanti kalau agent semua sudah selesai mengerjakan ini, jangan lupa dipoto, terus dikirim ke nomor yang ada di bawah ini, supaya bisa ditampilkan di agent online service minggu depan. Dan buat 2 orang yang paling cepat dan tepat mengumpulkan aktivitas ini, teka-teki ini, akan mendapatkan hadiah. Yeay! Banget, Kak. Iya dong. Makanya, ayo buruan dikerjain, terus difoto, terus dikirim, oke? Betul banget tuh. Ya, udah saatnya kita berpisah ya, Kak Keisha. Iya, nggak kerasa banget ya Kak. Tapi tenang, Mm-mm. karena kita akan ketemu lagi minggu depan. Jadi pastikan agent semua mengikuti agent online service minggu depan ya. Bener Ditunggu. banget, bener banget. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. See you next week.